Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan sanak saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan analisis tentang permasalahan yang terjadi pada komponen-komponen pendidikan. Sebelumnya, analisis tentang permasalahan komponen-komponen pendidikan ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas H Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Ada permasalahan komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, terdapat permasalahan terkait pendidik. Nah, berikut ini merupakan penyebab terjadinya permasalahan pada pendidik. Permasalahan terkait tenaga pendidik masih terus terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi karena masih banyak pendidik yang belum sepenuhnya mengabdi kepada negara untuk mendidik generasi muda. Menurut Shannon, dalam Payung 2016, dalam penelitiannya tahun 2014, sejumlah persoalan pendidikan meliputi yang pertama, para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. Yang kedua, program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Yang ketiga, program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Yang keempat, guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman sejawat. Yang kelima, guru dalam pola pikir birokrasi dalam menerapkan kurikulum. Dan yang keenam, dorongan dan kemajuan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi. Nah, selain keenam penyebab persoalan masalah pendidik tadi, ada faktor penyebab lain yang menyebabkan terjadinya masalah tenaga pendidik, yaitu persebaran guru yang tidak merata. Ketersediaan guru di daerah-daerah terpencil masih dinilai kurang sehingga tujuan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Permasalahan lain yang berpengaruh terhadap kompetensi tenaga pendidik yaitu profesionalisme guru yang masih rendah. Menurut Husni dan Darmayanti 2021, profesionalisme guru rendah dapat disebabkan karena masih banyak guru yang kurang menekuni profesinya, kurangnya motivasi guru dalam mengembangkan kompetensi dirinya, serta masih terdapat institusi pencetak guru yang kurang memperhatikan bagaimana output yang dihasilkan. Permasalahan tentang kependidikan ini juga disebabkan oleh rendahnya gaji guru honorer, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap motivasi guru dalam mengajar. Selanjutnya, terdapat implikasi terhadap masalah pendidik. Menurut Suratman 2017, kompetensi pendidik yang dibangun dari pengalaman pembelajaran dengan memperhatikan pemahaman masalah belajar peserta didik akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran karena yang pertama, pendidik akan selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya, memahami permasalahan belajar peserta didik yang sebenarnya secara utuh, sehingga membentuk integritas pendidik yang mampu mengimplementasikan kompetensinya secara utuh terhadap pembelajaran. Yang kedua, peserta didik akan dapat solusi dari permasalahan belajarnya, baik dari faktor internal dan eksternal yang disadari atau yang tidak disadari, sehingga mampu meningkatkan kualitas belajarnya secara efektif, efisien, meningkatkan kesadaran dan motivasi diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan internal dan eksternal yang berorientasi pada hasil yang maksimal. Yang ketiga, terwujudnya sinergi antara program pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan, kebijakan pendidikan, penyelenggara pendidikan bukan pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, partisipan pendidikan, pembelajaran, kemajuan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, tentunya dibutuhkan solusi untuk memecahkan permasalahan pendidik. Nah, pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang memiliki peran penting dalam memajukan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, permasalahan yang berkenaan dengan tenaga pendidik perlu dibenahi agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat berkembang dan berprogres dengan baik untuk generasi berikutnya di masa depan. Nah, menurut Husni dan Darmayanti 2021, dari hasil penelitian yang berikut disajikan beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas guru serta memperbaiki kompetensinya. Yang pertama, menyelenggarakan program peningkatan profesionalisme guru yang efektif. Yang kedua, melibatkan guru dalam program pengembangan profesionalisme guru. Yang ketiga, peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi guru. Yang keempat, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan penggunaan teknologi digital.
Yang kelima, mendorong guru untuk aktif dalam kegiatan ilmiah. Dan yang keenam, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris. Selain beberapa solusi yang telah disebutkan tadi, peningkatan profesionalisme guru juga dapat dilakukan dengan beberapa solusi. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menegakkan etika guru profesional yaitu yang pertama, menyediakan perpustakaan guru. Yang kedua, membuat jurnal guru. Yang ketiga, mempraktikkan berbagai model atau pendekatan pembelajaran. Yang keempat, mengadakan penelitian tindakan. Yang kelima, mengikuti pendidikan dan latihan. Yang keenam, mendistribusikan guru secara merata. Dan yang ketujuh, membebaskan guru dari pragmatisme politik dan memperkuat organisasi profesi guru. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab, implikasi, serta memberikan solusi terkait dengan permasalahan pada peserta didik. Untuk yang pertama, penyebab terjadinya masalah pada peserta didik. Permasalahan pada peserta didik kerap terjadi pada anak usia menengah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada usia menengah, peserta didik memasuki fase pencarian jati diri, sehingga hal ini menyebabkan pendiriannya belum stabil. Permasalahan peserta didik terdiri dari perilaku bermasalah atau problem behavior, perilaku menyimpang atau behavior disorder, penyesuaian diri yang salah atau behavior maladjustment, perilaku tidak dapat membedakan benar dan salah atau conduct disorder, dan hiperaktif atau attention deficit hyperactivity disorder. Penyebab permasalahan peserta didik ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam atau faktor internal dan juga faktor dari luar atau faktor eksternal. Untuk faktor dari dalam atau faktor internal berasal dari kerenggangan hubungan antara peserta didik dengan orang tua. Hal ini dapat berpengaruh besar terhadap tumbuh berkembang peserta didik sebab keluarga memegang peran penting dalam mengawasi pergaulan peserta didik. Apabila orang tua bersikap acuh tak acuh, serta jarang meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan pendidikan moral terhadap peserta didik, maka hal tersebut dapat mengakibatkan peserta didik memberikan respon yang negatif dengan cara membangkang dan melakukan tindakan amoral. Yang kedua, mengenai faktor dari luar atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pribadi peserta didik, yaitu berasal dari lingkungan pertemanan dan juga berasal dari pengaruh globalisasi yang sangat bebas. Apabila peserta didik tidak dapat memilih dan memilah lingkungan pertemanan yang baik, maka peserta didik dapat membawa arus menjadi pribadi yang buruk dan bermasalah. Pengaruh pesat persebaran informasi yang disebabkan oleh arus globalisasi dapat menjadi salah satu pemicu maraknya terjadi permasalahan yang menimpa pada peserta didik. Oleh karena mudahnya akses informasi melalui perkembangan teknologi, yakni internet, apabila peserta didik kurang mendapat pengawasan dari orang tua, maka peserta didik dapat terpengaruh hal-hal negatif seperti pornografi, kekerasan, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu untuk meningkatkan kepedulian terhadap peserta didik, sehingga peserta didik dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian terhadap peserta didik yaitu memberikan hukuman yang mendidik atau punishment kepada peserta didik apabila peserta didik bertindak amoral. Selain itu, orang tua dan guru juga wajib mengapresiasi prestasi dan kreasi peserta didik melalui pujian atau komplimen dan memberikan hadiah, gift atau reward. Dengan demikian, peserta didik dapat menjalin hubungan yang baik kepada orang tua dan guru karena merasa aman dan merasa dihargai. Yang kedua, yaitu implikasi terhadap masalah pada peserta didik. Yang pertama, implikasi perilaku afektif, kognitif, dan kepribadian memasuki usia sekolah menengah. Reaksi dan ekspresi emosi remaja masih labil dan belum terkendali dan sering berubah dengan cepat. Kecenderungan tipe kepribadian sudah menunjukkan pola meskipun belum begitu terpadu. Kecenderungan minat dan pilihan karir sudah relatif lebih jelas. Selain itu, masa usia sekolah menengah ini merupakan masa krisis identitas atau masa pencarian jati diri. Jika kondisi psikososial mendukung, maka akan tampak identitas yang positif. Namun, sebaliknya, jika kondisi psikososialnya tidak mendukung, maka akan tampak identitas yang negatif. Yang kedua, implikasi perkembangan emosi remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Intervensi pendidikan untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat mengembangkan kecerdasan emosional, salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan intervensi yang dikemukakan oleh Witty Grant Konsorsium tentang unsur-unsur aktif program pencegahan.
yaitu mengembangkan keterampilan emosional, mengembangkan keterampilan kognitif, dan pengembangan keterampilan perilaku. Yang ketiga, implikasi perkembangan konsep diri. Konsep diri sangat menentukan dalam proses pendidikan dan prestasi belajar sehingga peserta didik. Ada beberapa cara usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan konsep diri pada siswa, di antaranya sekolah perlu memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan non-akademik seperti mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa, serta memberikan bantuan pada siswa untuk memilih kegiatan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginannya. Untuk solusi terhadap permasalahan peserta didik, yaitu ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan sebagai orang tua, pendidik, maupun lembaga-lembaga pendidikan untuk mereduksi masalah terkait peserta didik, yaitu dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bersuara dan mengungkapkan isi hati maupun pikirannya, menjalin pergaulan yang tulus dan baik dengan orang lain. Sebagai orang tua dan pendidik sudah seharusnya memberikan pendampingan, perhatian, dan juga kasih sayang yang tulus. Dan sebagai lembaga pendidikan seharusnya memberikan kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan tambahan di luar jam pembelajaran sehingga peserta didik disibukkan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Selain itu, kegiatan tersebut menambah wawasan serta potensi yang ada pada diri peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan salah satu faktor atau unsur pendidikan yang berpengaruh dan berlangsungan ke pendidikan. Setiap kegiatan pendidikan, unsur lingkungan memegang peranan yang sangat penting karena dengan perantaraan lingkungan tersebut dapat membentuk watak, sifat, dan karakter seseorang. Lingkungan memberikan corak dan warna tersendiri terhadap perkembangan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari 3 lingkungan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, mengingat pendidikan adalah kewajiban setiap manusia. Lingkungan tersebut adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3 lingkungan tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktor yang diakibatkan oleh lingkungan dapat berupa faktor negatif maupun positif. Pengaruh positif dari lingkungan dapat berupa pemberian semangat kepada anak, dapat bekerja sama, dapat berinteraksi dengan baik, ataupun berkontribusi sebagai masyarakat dalam lingkungannya. Sedangkan pengaruh negatif ialah sebaliknya, memberikan rasa kepada anak untuk berbuat yang tidak baik dan tidak sesuai dengan nilai dalam masyarakat, bahkan bisa menghambat pertumbuhan anak. Ada beberapa penyebab mengapa lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi wadah untuk para peserta didik berkembang dan menimba ilmu menjadi lingkungan yang tidak semestinya. Yang pertama, adanya kurangnya pemahaman agama. Di setiap keluarga pasti memiliki pemahaman dan pandangan agama yang dipeluk. Orang tua selalu membimbing dan mengajak anak mereka akan pentingnya agama akan senantiasa mendapatkan anak yang rajin dan penurut. Terbalik dengan keluarga yang kurang mendekatkan diri dengan agama, anak tidak akan mendapatkan bimbingan dari orang tua yang sepatasnya didapatkan oleh mereka. Dalam agama diajarkan moral dan etika yang sangat berguna pada kehidupan sehari-hari. Perilaku anak bisa dilihat apakah anak tersebut teguh pada pendirian agama atau tidak. Jika anak berada di lingkungan yang tidak dekat dengan agama, akan memberikan kesan buruk pada perilaku mereka, sehingga sering terjadi perilaku yang tidak bermoral terjadi apabila anak hidup di lingkungan kurang iman agama. Yang kedua, broken home. Anak yang tinggal hidup dengan keluarga broken home seringkali kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Mereka akan mencari perhatian lebih kepada orang lain dengan mengganggu orang lain atau melakukan hal-hal yang memikat perhatian banyak orang seperti kenakalan remaja, yaitu tawuran, perselisihan, bullying, dan sebagainya. Sehingga lingkungan ini sangat tidak bagus bagi lingkungan pembelajaran di sekolah karena bisa memberikan efek yang buruk terhadap teman-teman yang lain dan menjadi pengaruh yang buruk untuk melakukan hal yang tidak sepantasnya sebagai peserta didik. Yang ketiga ada kondisi ekonomi keluarga. Perbedaan kondisi ekonomi keluarga dapat menyebabkan kesenjangan sosial di lingkungan pertemanan anak. Banyak sekali anak-anak dari kalangan atas yang orang tuanya bekerja sebagai pejabat atau pengusaha tidak mau berteman dengan anak-anak dengan kalangan yang berkalangan sedang ke bawah. Hal ini sangat buruk bagi lingkungan pembelajaran di sekolah karena bisa terjadi diskriminasi atau tidak harmonisnya lingkungan pembelajaran di sekolah yang dapat menyebabkan aktivitas pembelajaran terganggu. Selanjutnya mengenai implikasi terhadap permasalahan lingkungan pendidikan. Implikasi permasalahan lingkungan bisa dilihat dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pertama yang mempengaruhi adalah lingkungan keluarga karena sejak lahir yang pertama dikenal adalah keluarga. Lingkungan yang mempengaruhi selanjutnya adalah lingkungan sekolah dan kemudian masyarakat. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak memberikan pengaruh yang besar bagi anak dalam berinteraksi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Tiap anak memiliki lingkungan keluarga yang berbeda-beda, misalnya cara keluarga mendidik, keadaan ekonomi keluarga, dan keadaan lainnya yang juga mempengaruhi perkembangan anak dalam lingkungan keluarga. Secara perjuangan keluarga, nilai-nilai dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun akan membentuk karakter anak, dan dengan terbentuknya karakter anak yang baik dan bermoral akan membentuk lingkungan pendidikan yang baik. Kemudian, lingkungan sekolah. Dari sekolah berfungsi dan bertujuan sebagai lembaga untuk memproses perkembangan anak secara menyeluruh, sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan-harapan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Sekolah dilukiskan sebagai masyarakat kecil bagi anak yang memiliki budaya, norma, dan aturan sebagai tuntutan tertentu, serta tuntutan tertentu. Dengan demikian, sekolah membatasi perilaku, perasaan, dan sikap anak. Proses pendidikan yang terjadi mengakibatkan nilai-nilai dari peserta pendidik kepada peserta didiknya. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, hendaknya memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik sehingga menjadi pendidik yang disenangi oleh peserta didik. Hal tersebut akan menunjang keberhasilan pendidikan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Kemampuan pendidik dalam mengelola emosi sangat penting dalam menghadapi karakter anak yang bermacam-macam. Dengan begitu, tentunya akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif baik bagi peserta didik maupun pendidik. Lingkungan masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Pengalaman anak-anak dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter dan perkembangan kepribadian anak. Gabungan dari keluarga-keluarga dan individu dalam suatu lingkungan disebut masyarakat. Baik tidaknya keluarga yang membentuk masyarakat tersebut akan mengindikasikan baik tidaknya lingkungan masyarakat tersebut, sehingga lingkungan masyarakat yang bermula akan memberikan kesan yang baik bagi lingkungan pendidikan. Kemudian itu ada solusi. Nah, solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalah pendidikan yaitu yang pertama menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera. Dimulai dari lingkungan keluarga di mana anak pertama kali mengenal hidupnya untuk membangun karakter anak. Orang tua diharapkan dapat memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian agar anak tidak memiliki karakter yang baik, serta orang tua dapat memberikan contoh yang baik kepada anak untuk dicontoh. Yang kedua, mengurangi penggunaan sosial media pada anak. Orang tua juga diharapkan dapat mengontrol penggunaan sosial media pada anak dikarenakan banyak sekali anak zaman sekarang terkena dampak sosial media dengan mengikuti tren-tren yang tidak sepatutnya dilakukan atau tidak sesuai dengan umur anak. Yang ketiga yaitu mengawasi anak dalam memilih lingkungan pertemanan. Seringkali kita juga dapat melihat lingkungan pertemanan yang tidak sesuai dengan adab masyarakat. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan mengawasi dan mengetahui lingkungan pertemanan anak supaya anak tidak terjerumus dalam salah pergaulan. Keempat, menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif. Di sini guru sangat berperan penting dibantu dengan peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar nantinya peserta didik dapat memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Kondusif di sini berarti nyaman dan menyenangkan untuk melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan masyarakat terhindar dari tindakan amoral. Semua komponen masyarakat wajib berkontribusi dalam pembangunan lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Menaati peraturan dalam lingkungan masyarakat termasuk dalam kegiatan menjaga lingkungan masyarakat agar terhindar dari tindakan amoral. Yang berikutnya yaitu permasalahan isi pendidikan yang mencakup penyebab, implikasi, dan solusi. A. Penyebab terjadinya masalah isi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban manusia. Pendidikan sejatinya dibutuhkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pendidikan berkaitan erat dengan berjalannya pembangunan sebab sumber daya manusia yang berkualitas akan mempercepat pembangunan. Dalam realitanya, pendidikan di masing-masing negara memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kualitas pendidikan di negara maju terlihat lebih jelas berbeda dengan kualitas pendidikan di negara berkembang. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi taraf hidup masyarakat, yang mana pada masyarakat di negara maju memiliki taraf hidup yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah. Hal ini karena pendidikan Indonesia masih diselimuti oleh berbagai permasalahan yang rumit dan tidak pernah usai. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan isu-isu yang menyelimuti di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ketersediaan dana pendidikan yang terbatas. Yang kedua, bahan belajar mengajar yang masih minimum. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. 4. Jumlah guru yang terampil masih terbatas. 5. Mahalnya biaya pendidikan. 6. Penyebaran guru yang belum merata. B. Implikasi terhadap masalah isi pendidikan. Adapun prinsip-prinsip belajar yang perlu diperhatikan oleh pendidik diantaranya sebagai berikut. A. Perhatian. Dalam pembelajaran, guru hendaknya tidak mengabaikan masalah perhatian. Sebelum pembelajaran dimulai, guru hendaknya menarik perhatian siswa agar lebih berkonsentrasi dan tertarik pada materi pelajaran yang sedang diajarkan. B. Motivasi. Jika perhatian siswa sudah terpusat, maka langkah guru selanjutnya memotivasi siswa. Walaupun siswa sudah termotivasi dalam kegiatan awal saat guru mengkondisikan agar perhatian siswa berpusat pada materi pelajaran yang sedang berlangsung, namun guru masih membangun motivasi sepanjang proses belajar dan pembelajaran berlangsung agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. C. Keterlibatan langsung. Pelibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang penting. Siswa merupakan subjek utama yang melakukan kegiatan belajar, bukan guru. Siswa banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Guru hendaknya memilih dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran. D. Pengulangan belajar dan penguasaan materi. Kemampuan penguasaan materi siswa tidak bisa berlangsung secara singkat. Siswa perlu melakukan pengulangan supaya materi yang dipelajari tetap ingat. Oleh karena itu, guru harus melakukan sesuatu yang membuat siswa melakukan pengulangan belajar materi.
Materi pelajaran yang merangsang dan menantang kadang akan membuat siswa bosan dan tidak tertarik dengan materi yang sedang diajarkan. Untuk menghindari gejala yang seperti ini, guru harus memilih dan mengorganisir materi sedemikian rupa sehingga merangsang dan menantang siswa untuk melakukan pengulangan materi. Implikasi tentang sistem pendidikan juga dapat diterapkan melalui teori behavioristik. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. C. Solusi terhadap permasalahan lingkungan pendidikan. A. Menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera. Dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali mengenal kehidupannya untuk membangun karakter anak. Orang tua diharapkan dapat memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian agar anak tidak memiliki karakter yang kurang baik, serta orang tua dapat memberikan contoh yang baik kepada anak untuk dicontoh. B. Mengurangi penggunaan sosial media pada anak. Orang tua diharapkan dapat mengontrol penggunaan sosial media pada anak, dikarenakan banyak sekali anak zaman sekarang yang terkena dampak sosial media dengan mengikuti tren-tren yang tidak sepatutnya dilakukan atau tidak sesuai dengan umur anak. Lingkungan anak yang sering bermain sosial media juga akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosialnya ke depan, sehingga sudah seharusnya orang tua mengontrol dan mengetahui media sosial yang dimainkan anak dengan maksud pengawasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. C. Mengawasi anak dalam memilih lingkungan pertemanan. Seringkali kita dapat melihat lingkungan pertemanan yang tidak sesuai dengan ada masyarakat. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan mengawasi dan mengetahui lingkungan pertemanan anak supaya anak tidak terjerumus dalam salah satu pergaulan yang buruk. D. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru sangat berperan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar nantinya peserta didik dapat memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Kondusif di sini berarti nyaman dan menyenangkan untuk melakukan proses pembelajaran. E. Menjaga lingkungan masyarakat terhindar dari tindakan amoral. Semua komponen masyarakat wajib berkontribusi dalam membangun lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Menaati peraturan dalam lingkungan masyarakat termasuk dalam kegiatan menjaga lingkungan masyarakat agar terhindar dari tindakan amoral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kelima, yaitu permasalahan metode pendidikan yang terdiri dari penyebab, implementasi, dan solusi. A. Penyebab terjadinya masalah metode pendidikan. Salah satu tujuan dari proses pembelajaran siswa di sekolah merupakan hasil belajar siswa. Untuk dapat hasil belajar yang maksimal, seorang guru harus dapat menyampaikan materi pembelajaran melalui metode yang efektif dan efisien. Metode pendidikan diantaranya terdiri dari metode ceramah, metode percobaan, metode memecahkan masalah, metode diskusi, metode perancangan, metode melatih keterampilan, dan lain-lain. Namun sayangnya masih terdapat permasalahan terkait metode pendidikan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap para siswa. Penggunaan metode pendidikan yang kurang tepat dan sesuai dapat menyebabkan materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Berikut ini merupakan uraian penyebab terjadinya masalah terkait metode pendidikan, yaitu yang pertama, metode pendidikan tidak disesuaikan dengan kemampuan guru atau pendidik. Guru yang kurang menguasai teknik praktek lapangan, misalkan bermain voli pada FPOK, menari pada bidang FBS, dan memasang batu bata pada FPTK jurusan bangunan. Jika mereka kurang ahli dalam bidang tersebut, sebaiknya tidak menggunakan metode pemberian contoh. Metode pemberian contoh dapat dilakukan oleh pendidik yang menguasai teknik lapangan dengan baik. Kedua, yaitu kebutuhan peserta didik kurang diperhatikan. Peserta didik merupakan yang paling penting dalam proses pendidikan, namun masih banyak pendidik yang kurang memperhatikan kebutuhan peserta didik dalam memilih metode pendidikan yang akan diterapkan. Pendidik harus lebih memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didiknya, karena terkadang ada beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan kurang atau di bawah rata-rata siswa lain. Sehingga pendidik perlu memberikan bimbingan lebih banyak serta memberikan contoh pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Pemenuhan kebutuhan peserta didik sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik tersebut. Yang ketiga, isi materi pendidikan tidak sesuai dengan metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik. Isi atau materi pendidikan terdiri nilai-nilai, humaniora, dan kewarganegaraan, pengetahuan dan keterampilan, cenderung memiliki penerapan metode pendidikan yang berbeda. Nilai-nilai menggunakan metode pemberian contoh dan pemberian nasihat yang ditujukan kepada peserta didik. Humaniora dan kewarganegaraan cenderung menggunakan pemberian contoh dan pemecahan masalah, sedangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode diskusi, pemberian contoh, tanya jawab, dan pemecahan masalah. D. Implikasi terhadap masalah metode pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah karena ketidaksesuaian isi pembelajaran dengan metode pendidikan yang digunakan kepada peserta didik. Beberapa permasalahan terkait metode pendidikan di atas dapat diimplikasikan pada pelaksanaan pendidikan di Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama, metode ceramah.
Metode ceramah merupakan metode yang paling banyak digunakan di Indonesia. Metode ceramah adalah metode yang tergolong mudah dan tidak memerlukan banyak persiapan. Pendidik di Indonesia cenderung sering menggunakan metode ceramah di dalam kelas yang menyebabkan pembelajaran terasa membosankan dan peserta didik menjadi malas mendengarkan materi pembelajaran yang disampaikan sehingga tidak dapat menyerap isi pembelajaran dengan baik. Metode tersebut merupakan metode yang baik jika digunakan sesuai dengan porsi yang tepat. Perlu juga diterapkan metode lain agar proses pembelajaran lebih variatif dan efektif. Penggunaan metode ceramah ini menunjukkan bahwa pendidik kurang memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, metode pertanyaan terbuka. Metode pertanyaan terbuka merupakan metode yang jarang digunakan. Metode ini sudah digunakan oleh negara Finlandia dan menjadi salah satu ciri metode pendidikan negara tersebut. Metode pertanyaan terbuka yaitu metode ujian menggunakan cara memberikan soal kepada siswa, tetapi peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang disediakan dengan melihat materi yang ada di buku. Indonesia perlu mencontoh penggunaan metode pertanyaan terbuka di Finlandia karena negara tersebut menduduki kualitas pendidikan tertinggi yang membuktikan metode pendidikan yang digunakan sudah efektif. Pendidik di Indonesia belum siap menerapkan metode pertanyaan terbuka karena khawatir siswa atau mahasiswanya sama saja dengan mencontek. Padahal metode ini dapat melatih siswa untuk berpikir kreatif dan kritis, mengembangkan jawaban yang didapatkan dari buku sehingga dapat memperluas ilmu yang diperolehnya. Saat ini sistem pendidikan di Indonesia masih menerapkan sistem ujian menjawab soal dengan cara menghafal isi materi yang ada di buku. Hal tersebut sangat membebani siswa karena siswa dituntut untuk mengingat materi yang ada di buku sedangkan daya ingatnya terbatas dan tidak semua siswa bisa mengingat dengan baik karena setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, bagian C yaitu solusi terhadap permasalahan metode pendidikan. Permasalahan terkait metode pendidikan yang digunakan oleh para pendidik di Indonesia harus segera ditangani karena sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa dan hal tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Apabila metode pendidikan yang diterapkan tidak memenuhi kebutuhan siswa, maka pendidik harus mempertimbangkan untuk menggunakan metode yang dapat memenuhi kebutuhan siswa. Penggunaan metode pendidikan yang sesuai akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan peserta didik mudah menyerap isi materi. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan bagi metode pendidikan agar lebih baik, yaitu 1. Metode pendidikan yang digunakan di Indonesia kurang variatif. Guru atau pendidik harus mulai mencoba menerapkan metode pendidikan yang lebih efektif serta efisien, sehingga peserta didik bisa memahami materi yang disampaikan dengan baik dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat. 2. Penerapan metode pendidikan harus memperhatikan kebutuhan siswa. Seorang pendidik harus dapat memahami kebutuhan peserta didiknya dan memilih metode pendidikan yang tepat untuk digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. 3. Isi materi dengan metode pendidikan yang digunakan harus sesuai agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Jika metode pendidikan yang digunakan kurang sesuai dengan isi materi pembelajaran, maka hasil belajar siswa akan kurang baik. Pendidik perlu meninjau jenis metode apa yang sesuai dengan isi materi pembelajaran. Selanjutnya, permasalahan tentang komponen pendidikan yang akan kami bahas yaitu berkenaan dengan permasalahan alat pendidikan. Penyebab terjadinya masalah alat pendidikan. Alat pendidikan atau yang sering dikenal sebagai sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik. Pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya manajemen yang dijalankan dalam lembaga pendidikan yang terkait. Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat berperan penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah, maka akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Yamin menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar, yakni perpustakaan, sarana penunjang kegiatan kurikulum, serta prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok. Namun sayangnya, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi pendidikan di Indonesia masih sangat minim. Seperti halnya, masih banyak sarana prasarana pendidikan yang rusak di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah yang terpencil. Dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar mengajar masih jauh dari standar yang baik dan kurang layak. Permasalahan terkait kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketidakmerataan persebaran dana alokasi pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Yang kelima yaitu kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah kepada pihak sekolah agar dapat memanfaatkan anggaran dana dengan baik serta dapat merawat fasilitas sekolah dengan bijaksana. Implikasi terhadap masalah alat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini mencakup kriteria minimum sarana yang harus dimiliki, yaitu terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Selanjutnya, kriteria minimum yang harus dimiliki oleh prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam UU Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pasal 45 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Kurikulum ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran, khususnya interaksi antar pendidik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan bermakna sehingga prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tenaga pendidik membutuhkan pengetahuan terhadap manajemen fasilitas pendidikan dengan memperhatikan prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kekohesifan. Selain itu, dibutuhkan keterampilan dalam perencanaan fasilitas, pengaturan fasilitas, penyimpanan fasilitas, penyaluran fasilitas, dan pemeliharaan fasilitas. Standar sarana dan prasarana sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Solusi terhadap permasalahan alat pendidikan. Yang pertama, upaya pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah, apakah terdapat kekurangan atau kerusakan. Pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Adapun strategi yang dapat dilakukan, yaitu pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis, pemberian intensif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak berkebutuhan khusus, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, upaya sekolah dan orang tua. Sekolah harus pandai dalam mengolah dana dan juga harus meminta bantuan dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jika ada kekurangan, guru juga meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Orang tua juga dapat berperan dalam memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dengan tepat waktu. Yang ketiga, yaitu upaya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki kembali. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sanak saudara yang telah menyimak pembahasan kami mengenai permasalahan komponen-komponen pendidikan yang ada di Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan dari materi yang telah kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.